oknum-oknum atau anggota-anggota yang melanggar tersebut. Pak Reynold, ini asumsi saya ya, kalau joint investigation itu bukannya malah kemudian mengurangi independensi Polri dalam upaya membuka kasus ini secara terang benderang, karena kan melibatkan oknum TNI lah. Kalau TNI-nya diajak joint investigation, dia jadi ordal dong. Apakah tidak memengaruhi independensinya Polri, Pak Reynold? Jadi gini, kita harus pisahkan ya, pelaku tindak pidana yang merupakan oknum ini kan harus disidik oleh polisi militer. Sedangkan sipil kita dari pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum yang menyidik. Ya, jadi kita serahkan penyidikan itu, kalau yang untuk militernya kita serahkan kepada Pemdam Jaya, ya, yang untuk sipilnya yang Polda Metro Jaya akan melakukan penyidikan. Namun apa keterangan saksi yang dibutuhkan oleh dari Pemdam kepada untuk membuktikan dua oknum tersebut adalah dengan keterlibatan mereka adalah sebagai pelakunya, itu saksinya juga dari Polda Metro Jaya kita siapkan, dan kita juga dari Polda Metro Jaya juga mengambil keterangan dua oknum tersebut sebagai saksi untuk dalam pemberkasan di berkas yang dilakukan penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Dan ini kan sudah berjalan, Mas, sudah berjalan. Makanya tadi dari Pemdam tadi sangat terbuka sekali ya, dan ini bentuk kerjasama yang baik antara Pemdam Jaya dan Polda Metro Jaya. Prosesnya berlangsung paralel, Pak, kemudian sama-sama didampingi oleh unsur TNI dan Polri, begitu Pak Reynold? Betul, sama-sama didampingi, gitu Mas. Jadi ini transparan, masyarakat bisa menyaksikan nanti perkembangannya ya, dan sampai nanti proses persidangan. Tadi kan dari Pemdam juga menyampaikan akan terus mengupdate ini kepada masyarakat sekalian, perkembangan ya dua oknum yang mereka tangani. Ya, itu yang ditunggu-tunggu masyarakat, karena beberapa waktu terakhir kan sempat timbul pertanyaan, Pak Reynold, kenapa kok dipublishnya ini lama, pelan-pelan, kayak menunggu koordinasi, takutnya nanti malah Polri tidak independen atau kemudian ada intimidasi tertentu dari pihak luar. Bagaimana menjawab keraguan masyarakat ini, Pak? Ya, sekali lagi saya jawab, tidak ada intervensi dan tidak ada ketertutupan dari pihak kawan-kawan TNI. Ya, saya jelaskan di sini Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sangat baik hubungannya, apalagi pas saat menangani perkara ini sangat baik sekali, dan sepakat untuk membuka tabir ini sejelas-jelasnya ya kepada masyarakat. Ya, jadi dalam proses ini tidak ada sama sekali intervensi, dan kami menjamin baik yang sipil, baik yang militer, semuanya akan nanti berjalan proses penyidikan sampai ke persidangan, sampai penuntutan dan persidangan, sampai nanti masyarakat akan melihat hukuman dari masing-masing pihak yang berlaku. Ini kenapa lama kita sampaikan ke publik, karena yang tadi saya sampaikan, salah satu dari pelaku yaitu C alias K ini sampai sekarang kan belum jujur, ini belum kepada penyidik, karena masih ada yang harus didalami penyidik ya, tentang niat mereka kan ingin memindahkan uang dari rekening Dorman ke salah satu rekening yang sudah dibuka oleh yang sudah disiapkan oleh C alias K. Nah ini loh, kenapa korban itu sampai diculik, diintimidasi, kemudian dipaksa untuk mau melancarkan aksi mereka untuk membuka rekomendasi tersebut sehingga rekening Dorman tersebut terbuka dan bisa berpindah sejumlah uang ke rekening yang sudah disiapkan. Ini yang masih terus didalami. Oleh sebab itu, itulah kenapa kita belum membuka. Jadi bukan ada intervensi dari mana-mana, karena memang betul-betul ini karena memang masih ada beberapa nama yang masih kita kantongi dan masih belum bisa kita buka di sini karena takut nanti akan mempersulit penyidikan. Nah, makanya ini akan takut itu membuat lama kita menyampaikan kepada publik. Jadi bukan soal intervensi, Mas, bukan soal intervensi. Kami tekankan tidak ada intervensi. Dan dari Kodam Jaya juga sangat terbuka sekali. Kalau ada pelaku anggota yang terlibat, mereka tindak tegas. Ya, artinya tentu ada upaya dan strategi dari Polri untuk terus melacak siapa aktor intelektual atau mastermind-nya yang kata Anda tadi masih belum mengaku, kemudian masih ada yang ditutup-tutupi. Tapi kira-kira kalau prediksinya Pak Reynold, semua proses ini sampai berujung kepada ketahuan siapa mastermind-nya itu akan memakan waktu berapa lama, Pak?
tergantung kepiawaian dari penyidik. Tapi makanya kita mohon doanya pada masyarakat, mudah-mudahan penyidik bisa menemukan alat bukti yang nanti bisa yang membuat pelaku C alias K ini tidak bisa bungkam lagi, akhirnya dia mau membuka. Karena sudah tidak bisa bohong lagi, ini loh alat buktinya, ini loh saksi sudah ngomong, kamu mau ngomong apa lagi, masih mau mengelak, sehingga dia tidak bisa ngelak lagi. Iya Pak, saya akan menyampaikan begini. Nah, karena sudah nggak zamannya lagi untuk menggunakan pemukulan, menggunakan penganiayaan untuk melakukan tersangka itu untuk mengaku, dan nggak zamannya lagi Mas. Jadi kita menggunakan metode-metode yang betul-betul menggunakan scientific crime investigation untuk pembuktiannya, dan konvensional untuk sinkronis hubungan antara keterangan si A, si B, si C, kemudian dengan alat bukti yang ada, dengan barang bukti yang ada, sehingga pelaku tidak bisa berbohong. Yang berbicara adalah alat bukti yang ada, sehingga pelaku sudah nggak bisa lagi mengelak bahwa dia melakukan tindak pidana itu karena ini alasannya. Kalau alat bukti sudah lengkap kan tidak perlu menunggu pengakuan dari C alias K ini ya Pak Reynold ya? Betul Mas, betul. Jadi nggak butuh lagi pengakuan, tapi dia keterangan dari pelaku ini kan dibutuhkan juga untuk membuka tabir-tabir lainnya. Ini sumber dana dari mana? Kenapa alasan kok dipindahkan ke sini? Dan tahu dari mana mereka ada rekening Norman ini, kan dibutuhkan juga dari keterangan mereka itu. Ya. Demikian Mas. Pak Reynold, saya kok jadi penasaran, kenapa sih C alias K ini masih bersikukuh untuk tidak membuka tabirnya sebesar-besarnya? Mungkin analisa saya ada dua, dia ketakutan pada keselamatan dirinya, atau mungkin ada iming-iming yang diterima atau ditawarkan kepada dirinya oleh mastermind yang lebih besar di atasnya. Komentar Anda Pak Reynold? Ini lagi akan coba dibuktikan ya oleh penyidik gitu loh, sehingga nanti yang bersangkutan akan membuka ya, makanya butuh waktu lagi ya, karena masih ada beberapa nama yang masih dikejar oleh penyidik. Ya, Mas, gitu loh Mas. Ya. Pak Reynold, saya coba sedikit masuk ke substansi kasus dalam proses pemeriksaan para tersangka ini. Kan tadi Bapak katakan ada 4 klaster ya Pak ya. Nah, kalau dari keempat klaster ini, kemudian yang dikenakan kepada para tersangka kan pasalnya berbeda-beda ya Pak ya? Tidak, semua dia jadi 2 pasal yang kita kenakan Mas. Karena jadi gini, kenapa 2 pasal yang kita kenakan? Memang dalam melakukan aksi mereka ini kan mereka ada 2 opsi. Pasal mereka berkumpul, mereka sepakat ya, opsi pertama adalah menculik, mengintimidasi. Apabila korban mau membantu, setelah itu korban dilepaskan. Setelah aksi mereka sudah sudah berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang opsi pertama. Opsi kedua adalah menculik, intimidasi, baik dengan kekerasan atau ancaman. Kalau korban sudah mau membantu, habis itu korban dihilangkan atau nyawanya dibunuh, gitu. Ya. Nah, tapi dalam rapat tersebut semua sepakat adalah opsi pertama. Oleh sebab itu, korban itu ditinggalkan di TKP akhir ditemukan korban sudah meninggal itu sebenarnya masih bernyawa, tapi dalam kondisi lemas, dan tapi dari keterangan dari para tersangka lainnya masih bergerak di situ. Masih bernyawa. Ya, jadi pasal yang bisa diterapkan kepada para pelaku ini adalah pasal 328, ya, pasal 328 dan pasal 333, yang mana melakukan tindak pidana penculikan dan atau merampas kemerdekaan seseorang, ya, dengan ancaman hukuman paling lama selama-lamanya 12 tahun penjara. Ya, artinya begini Pak Reynold, kemarin saya sempat ngobrol dengan kuasa hukum tersangka Adrianus Agal ya. Dia khawatir kalau nanti kemudian kliennya itu dipaksakan untuk masuk turut serta sampai kemudian korban kehilangan nyawanya. Nah, ini bagaimana Pak Reynold? Ya, itu nanti terlihat dari bagaimana proses pembuktiannya Mas. Kan dalam proses penculikan itu kan masing-masing peran kan dari setiap klaster itu kan sudah ada peranannya masing-masing. Nanti kita lihat bagaimana perannya, apakah mereka hanya terlibat sebagai turut serta penculikan, atau dia sebagai mastermind, atau dia sebagai eksekutor penculikan, atau dia melakukan penganiayaan hingga hilangnya nyawa seseorang. Baik, Mas. Baik, Pak Reynold, saat ini juga kita sudah terhubung dengan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri tahun 2008-2009. Jenderal Susno, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya.
Pak Susno sehat ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya kalau ketemu Pak Susno selalu bahagia. Ya, Rino. Iya, baik. Bapak-bapak, Jenderal Susno, mohon izin, saya akan diskusi dengan Pak Susno dan juga lanjutkan dengan Pak Reynold, tapi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, Bapak-bapak. Kita rehat sejenak. Ya, baik. Pemirsa, kami segera kembali untuk melanjutkan diskusi sesaat lagi. Tetap bersama kami.